Halo semuanya, jadi di sini aku bakal tutorin tentang hujan rencana sama hujan efektif. Nah, untuk hujan rencana sendiri, yang pertama itu kalian yang sum bulanan, yang habis kalian hitung dari pivot table yang di sini, ini kan sum hujannya. Nah, yang bulanan terus di copy-in ke tabel baru ke sini. Nih, sum bulanan, terus di sini total jumlahnya, terus di drag aja sampai bawah, kayak gitu-gitu gitu. Tuh, tuh. Terus Terus, ini rata-ratain dari hasil yang tadi udah kalian sum. Terus, untuk ininya, tabel yang kedua itu ada rekap hujan rencana. Nah, rekap hujan rencana itu isinya tuh jadi kayak Weibo lah intinya mah. Jadi kalian, peringkatin dulu dari 1 sampai 10 karena aku cuma pakai 10 tahun waktu itu, jadi peringkatnya 1 sampai 10. Terus nanti kalian, biasa kayak waktu kemarin yang debit andalan, kalian itu ini, urutin dari yang terbesar ke yang terkecil per, eee, tahun per bulannya, kayak gitu, ntar dapet kan. Terus, probabilitasnya juga jangan lupa, jadi probabilitas itu si peringkat dibagi sama, jumlah tahunnya ada berapa ditambah 1, entar kalian dapat probabilitasnya. Nah, untuk curah hujan rencana ini kita bakal pakai yang R50 sama yang, R80. Yang probabilitasnya 50 sama yang 80. Nah, ini tuh sama ya kayak perhitungan debit andalan kemarin. Untuk yang, R50 ini tuh dari hasil interpolasi si antara 0,45 sama 0,55 nih. Terus pokoknya si X-nya tuh yang, bentar, si X-nya tuh yang ini, yang si probabilitas yang kita mau. Terus, si non YS-nya kita pakai hujannya, terus yang XS-nya kita pakai yang probabilitasnya lagi, kayak gitu. Ini mah kurang lebih sama ya kayak yang perhitungan debit andalan kemarin, jadi harusnya bisa ya kalian terus nanti di-drag aja sampai sini, sampai sampai sini. Terus untuk yang R80 juga kayak gitu, kita interpolasi yang, di antara probabilitas 0,73 sama 0,82 soalnya kan 0,8 ada di antara dua ini kan. Nah, terus yang kayak tadi yang ininya itu adalah yang kita mau, probabilitas yang kita mau, terus, yang keduanya YS-nya kita pakai yang hujan kita, yang membuat kita nyari berapa sih gitu di antara, 0,73 sama 0,82 tuh 0,8 itu nilainya berapa gitu kan ya. Terus yang XS-nya ini, biasa kayak pakai probabilitas yang diketahui, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian udah dapet ini, kalian ngerjain hujan efektif. Nah, sekarang kita bakal ngitung yang hujan efektif. Nah, hujan efektif itu gimana? Jadi hujan efektif tuh, eee, cara ngitungnya yang untuk palawija sama padi itu beda. Jadi kalau misalnya untuk palawija itu kita pakai yang R50 yang tadi udah kita hitung. Terus yang untuk, padi kita pakainya R80, yang tadi juga udah kita hitung. Nah, pokoknya ntar kalian ikutin aja ya bikin format tabelnya kayak gini, ada bulan, R50, angka pembanding. Wah, ini nah, terus ada faktor pengali lagi, terus ada RE-nya, terus yang libur 15 harian, terus ada RE padi, milimeter per hari. Pokoknya ini kalian ngikutin aja, terus ininya di sininya ada, Januari 1, Januari 2. Pokoknya kalian nanti bikin, eee, dibagi 2 gitu, biar biar hujannya dapat 15 harian. Tujuannya tuh untuk kayak gitu. Nah, terus caranya gimana? Yang pertama kalian input dulu aja, hujan-hujan yang tadi udah kalian dapetin, untuk Januari berapa, Februari sampai Desember, terus udah dipindah-pindahin ke sini, terus kita, ngitung angka pembandingnya. Nah, angka pembanding itu gimana? Jadi kalian tuh sebenarnya ini kan pernah ya diajarin sama Pak Yadi harusnya ya. Soalnya waktu itu, waktu pas aku masih semester 5 tuh sering banget nih ketunjuk untuk ngerjain yang kayak gini. Nah, jadi itu cara ngitungnya gimana, jadi
untuk yang nih, misalnya untuk Januari 1 untuk Januari 1 berarti, curah hujan di Januari, 50 Januari dikurangi 0,25 dikaliin sama curah hujan di Januari dikurangi curah hujan di Desember, kayak gitu. Terus untuk yang Januari 2-nya, nah untuk yang Januari 2-nya sendiri, ini tuh, dikurangin sama yang di depannya. Jadi kalau misalnya untuk Januari 1 dikurangi sama yang belakangnya, sama yang Desember. Kalau misalnya untuk, yang Januari 2 dikuranginnya sama yang depannya, bedanya kayak gitu. Yang depannya itu apa? Nah, yang depannya itu Februari maksudnya. Jadi untuk Januari 2 itu, curah hujan di bulan Januari dikurangi 0,25 dikali, curah hujan Januari dikurangi curah hujan Februari, kayak gitu. Nah, sama untuk yang selanjutnya juga untuk Februari 1 nih, berarti curah hujan di bulan Februari dikali sama 0,25 dikali curah hujan di Februari dikurangi curah hujan di, Januari. Nah, untuk Februari 2 berarti dikuranginya sama, eee, curah hujan di Maret, kayak gitu. Nah, itu kerjain semua sampai ini, sampai Desember. Nah, kalau yang Desember ini sama aja sih kayak curah hujan di Desember dikurangi, 0,2 dikali curah hujan di Desember dikurangi yang selanjutnya, ini buat Desember 2 kayak gitu. Pokoknya ini kayak gitu ngerjainnya untuk Januari 1 Januari 2 untuk angka pembandingnya. Terus untuk hujan setengah bulanannya gimana? Nah, untuk hujan setengah bulanannya sendiri, ini berarti angka pembanding per angka pembanding ditambah angka pembanding di Januari 1 ditambah angka pembanding di Januari 2 dikali sama, hujannya, kayak gitu. Nah, itu kan untuk di Januari 1. Nah, untuk di Januari 2 berarti angka pembanding di Januari 2 dibagi angka pembanding di Januari 1 ditambah angka pembanding di Januari 2 dikali sama curah hujan di bulan Januari, kayak gitu. Nah, sama untuk yang Februari juga kayak gitu nih, untuk Februari 1 berarti angka pembanding di Februari 1 per angka pembanding, eee, jumlah angka pembanding Februari 1 ditambah Februari 2 dikali sama curah hujan yang di bulan Februari. Nah, ini, berlaku ke seluruh ini ya, sampai Desember gitu, ke seluruh bulan sampai Desember. Nih kayak misalnya di Desember 1 berarti kan angka pembanding di, Desember 1 per angka pembanding di Desember 1 ditambah angka pembanding di Desember 2 dikali sama curah hujannya, kayak gitu. Nah, udah dapet ini juga, terus kita faktor pengali. Nah, faktor pengali itu sebenarnya udah ada ya, aku kurang tahu ya dulu dapetnya dari KP atau dari Dirjen Pengairan juga. Pokoknya mah, untuk ini teh, nih, kan kalau misalnya si hujannya, curah hujan setengah bulanannya kurang dari 10 berarti si faktor pengalinya 0. Terus kalau misalnya untuk yang kalau misalnya lebih dari 10 antara 10 sampai 20 berarti 80. Terus kalau misalnya, dia antara 21 sampai 100 berarti 70, dan untuk, 101 sampai 150 berarti dia 60. Kalau misalnya bukan dari semuanya atau lebih dari 150 berarti dia nilainya 50. Nah, terus kalian kalau misalnya udah ngerjain ini, nih, rumusnya kayak gini, drag sampai bawah, pokoknya kayak gitu. Entar kalian bakal dapat faktor pengalinya. Dan itu berlaku untuk palawija dan padi juga. Tapi ingat bedanya kalau misalnya palawija mah pakai R-nya 50, kalau misalnya padi mah pakainya R 80, kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah ngerjain faktor pengalinya, terus kita ngerjain RE padi, eh RE padi. Ini tuh banyak salahnya. Excel aku teh. Palawija, biar nggak terkecoh. Nih. Nah, terus kalian kerjain hujan efektif untuk 15 harinya. Nah, itu caranya gimana? Karena ini kan dalam si faktor pengalinya tuh sebenarnya dalam bentuknya kan persen ya. Nih. Nah, si faktor pengali ini kan dalam bentuk persen.
makanya harus dibagi 100. Jadi si hujan setengah bulanan ini dikali sama faktor pengalinya. Itu. Jadi nanti bakal dapat curah hujan 15 hariannya untuk setengah bulan kayak gitu. Dan ini langsung di drag aja ke bawah. Udah gitu kita kerjain untuk yang RE sebenarnya gitu. Karena tadi yang 15 harian segini, berarti tinggal dibagi 15 aja. Berarti nanti bakal dapat curah hujan efektif mm per hari. Nah, ini juga berlaku untuk yang di padi. Nih, yang padi itu kan tadi pakainya yang R80 kan. Nah, ini tuh mindahin dari yang sini, R80 ini ke sini. Kayak tadi sih sama aja sebenarnya. Untuk angka pembanding juga kurang sama banget ya. Kayak misalnya nih untuk Januari 1 berarti angka pembanding angka pembanding salah. Berarti R80 di Januari 1, curah hujan di Januari 1 dikurangi 0,25 dikali Januari 1 dikurangi Desember 2 dikurangi curah hujan di bulan Desember kayak gitu. Sama ini juga kalau misalnya untuk Januari 2 berarti curah hujan di Januari dikurangi 0,25 dikali Januari dikurangi Februari. Kayak gitu. Ingat pokoknya kalau misalnya Januari 1 dia dikuranginya ke belakang atau ke Desember, kalau misalnya dia Januari 2 atau Februari 2 atau Maret 2 berarti dia dikuranginya sama bulan di depannya kayak gitu gampangnya. Terus pokoknya ini kurang lebih sama-sama yang palawija tadi. Terus untuk R80% setengah bulanannya berarti sama aja sih sebenarnya ini kayak angka pembanding 1 per angka pembanding 1 ditambah angka pembanding 2 dikali curah hujannya kayak gitu. Sebenarnya gampangnya kalau misalnya ngitung yang kolom ini tuh ingat aja ini kan kalau nyari Januari 2 oh berarti angka pembanding 2 atasnya untuk pembilangnya, untuk penyebutnya, jumlah dari angka pembanding itunya terus sendiri angka pembanding Januari 1 sama Januari 2 terus dikaliin sama curah hujannya kayak gitu. Ini berlaku untuk semua bulan. Terus untuk faktor pengalinya juga sama kayak tadi ya, kalau misalnya kurang dari 10 nol nih, pokoknya ikutin ini. Terus kalau lebih dari apa sih? Lebih dari sama dengan 10 atau pokoknya 10 sampai 20 berarti dia 80. Kalau misalnya dia 21 sampai 100 berarti dia 70. Kalau misalnya dia 101 sampai 150 berarti dia 60. Kalau misalnya lebih dari 150 berarti dia 50 nilainya. Kayak gitu. Nah, untuk si RE padi per 15 harian berarti yang tadi hujan setengah bulanannya dikali sama faktor pengalinya per 100. Soalnya ingat faktor pengali kan bentuknya persen. Kayak gitu. Terus untuk RE padi tinggal dibagi sama 15 jadi dapat per hari kayak gitu. Udah sih untuk hujan rencana sama hujan efektif kayak gitu aja. Mungkin kalau misalnya nanti bingung-bingung boleh nanya ya ke asistennya masing-masing. Sama kalau misalnya kalian ngerjain tuh jangan ini ya, dan kopas-kopas gitu udah kelihatan pisan. Pokoknya udahlah semangat aja, semangat-semangat. Dadah, dadah.